Oke, kita doakan ya, Bapak Ibu. Satu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, teman-teman. Jadi kita minta dukungan ya, teman-teman semua. Ya, salam Bu Sian Liang sudah bergabung juga bersama kita ya. Ya, saya minta bantuan teman-teman semua di Zoom ini. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti hasil rekaman di Zoom ini nanti diupload ke YouTube, Bapak Ibu bisa lihat ya. Tolong nanti dikasih ini ya, dukungan subscribe dan like ya untuk kemajuan channel kita ini bisa berkembang supaya kita bisa nanti bisa menampilkan sesuatu yang baru dan Bapak Ibu langsung bisa dapatkan notifikasi ya. Semua kita yang memberikan dukungan lewat subscribe dan like tentunya pasti mendapatkan notifikasi terbaru. Oke, baiklah kita akan memulai ibadah kita malam ini. Ya, ini dia Ibu Weli Hugubun sudah bergabung bersama kita. Kita doakan saja supaya biar signal di sana lancar ya. Ya, silakan Bu Weli Hugubun bisa langsung. Dan yang lain mic bisa dimatikan ya. Ya, Bu Weli bisa buka mic lagi sekali lagi. Ya, baik. Shalom, Ya, Bapak shalom. Pendeta, Ya, puji Tuhan. Pak Darmawan, Ibu Hana, Pak Yonatan, Ibu Magda, Ibu Singlian, Ibu Rosalin, Ma Yesus, Ibu Marta, Ibu Lea, Ibu Ong, Ibu Sinta, selamat malam semuanya. Puji Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang setia menjaga, memelihara, bahkan memberkati kita semua sepanjang hari ini, dari pagi hingga pada malam hari ini, bahkan di Jerman dari malam sampai pagi. Tuhan senantiasa ada bersama kita, menjaga dan memberkati hidup kita sekalian. Sebagai ungkapan syukur, kita boleh hadir dalam persekutuan ibadah gereja CLCC lewat Zoom di rumah kita masing-masing. Kita boleh ada pada malam hari ini karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Dan kita percaya ada sesuatu yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi buat kita, yaitu mujizat kuasa Tuhan. Akan kita semua alami pada malam hari ini. Yang percaya melambaikan tangan, Praise the Lord. dan bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk kehadiran Tuhan yang memberkati kehidupan kita semua lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kamis 22 Juni 2023, dan host Ibu Weli Hugubun dari Jayapura, Papua, worship leader Bapak Pendeta John Sarbunan MA, pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan MA, doa profetik oleh Bapak Darmawan Lim SH di Medan, pengumuman Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya, doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan selesai. Baik, mari kita berikan hati dan hidup kita untuk kita masuk di dalam ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Mengawalinya, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, memberkati hidup kami. Di sepanjang hari ini, bahkan di Indonesia, bahkan di Jerman, Tuhan boleh membawa
Ibu Ros dan Bapak Bruri, sekeluarga melewati malam kegelapan dan mereka ada di hari baru. Dan di saat yang terindah nih, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang boleh mempersatukan kami di saat ini untuk kami datang beribadah, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami di saat ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dan memberkati kami sekalian. Amin. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, berikan hikmat, kuasa, kewahyuan bagi hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami pada saat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya, dengan hormat Bapak Pendeta, saya persilakan untuk melayani ibadah di saat ini. Silakan Bapak Pendeta. Oke, shalom. Praise the Lord. Terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Malam ini Tuhan sudah pakai host kita yang luar biasa dari Papua, Ibu Weli Hukubun, yang telah memimpin ibadah kita ya di malam hari ini. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian dengan hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau layak Tuhan disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oke, sebentar ini ya. Ya, kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Haleluya bagi anak domba Allah yang duduk di takhta memerintah selama-lamanya. Tepuk tangan yang haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya berdekat setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan umat. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ku. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi domba. Setiap lutut berteluh, setiap lidah mengaku Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya, bagi Allah. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk. Berikan glory, berikan hormat, tiap berpenuh. Tiap lutut berteluh, tiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan. Haleluya,
anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk yang kurang. Berikan glory, berikan hormat. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa. Berikan glory, pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Oh Raja, Amen. Raja, Tuhan, dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkau Tuhan dan Raja, dan kita naikkan pujian berikutnya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan. Lebih dari pemenang, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang. Pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika kita bisa pada mari katakan sama-sama. Kibarkan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Sudah siap Tuhan. Semuanya katakan haleluya. Kibarkan.
Hey, Kau layak Tuhan. Katakan. Dari mana? Haleluya. Bukan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk siap masuk mendengar firman Tuhan ya. Di malam hari ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, akan berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan Pak Yonatan dari Kediri akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum disampaikan pada malam hari ini. Ya, salam, selamat malam. Ya, salam. Berikan Om John. Mari kita satu dalam doa sebelum firman Tuhan dibentangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Terimalah persembahan hidup kami Tuhan. Terimalah puji-pujian dari mulut kami, dari hati kami Tuhan. Ya Yesus. Persembahan hidup kami yang telah kami berikan kepada Engkau, sehingga berkenan kepada Engkau Tuhan dalam kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah pemahaman, berikanlah pengetahuan, pengertian akan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Dan tanamkanlah pada hati dan roh jiwa kami Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadi pedoman bagi roh kami, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau, tetap memuliakan Engkau sampai akhir hayat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Om John yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami dengar, kami terima firman-Mu dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya oleh Pak Yonatan Ponidi dari kota Kediri ya. Oke, Tuhan berkati Pak Yonatan Ponidi bersama Ibu Magdalena di sampingnya. Praise the Lord. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan
belajar firman Tuhan malam ini, firman yang luar biasa menjadi kesukaan bagi semua umat manusia di muka bumi, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dalam sebuah sorotan tema kita malam hari ini adalah waspadai 3 kejahatan. Nanti kita lihat 3 kejahatan seperti apa yang kita akan waspadai, saudaraku ya. Nah, untuk membantu kita untuk merenungkan akan tema yang kita akan bicarakan malam ini, waspadai 3 kejahatan, terlebih dahulu kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8, dan kepada sahabat kita Ibu Rosalind dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Dan nanti setelah khotbah ini selesai, akan didoakan oleh sahabat kita, Bapak Franz Angki Kuara dari kota Bekasi. Ya silakan, Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Amin. Sebuah pernyataan yang tegas yang disampaikan oleh Rasul Petrus ya dalam firman Tuhan malam hari ini, berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Ada bahaya. Bahaya dari mana? Dari lawan. Lawan kita siapa? Iblis ya. Berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Nah, apa yang iblis lakukan? Dia berjalan keliling, saudaraku ya. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, memperdengarkan suara aumannya karena lagi kelaparan, mencari mangsa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya berdoa supaya malam hari ini semua yang hadir tidak menjadi mangsa daripada iblis, tapi semuanya mengalahkan iblis ya. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya, darah Yesus. Cara mengalahkan iblis dengan kuasa darah Yesus pertama. Yang kedua, cara mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, cara mengalahkan iblis dengan yaitu nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Karena nama itu nama yang kudus, nama yang dikuduskan oleh semua umat percaya di seluruh dunia, dan nama itu nama yang berkuasa, nama yang olehnya semua orang berdosa diampuni dosanya, dan nama Yesus nama yang olehnya semua yang percaya diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. 3 hal ini yang ditakuti oleh iblis yang sedang berjalan keliling mengaum-ngaum memperdengarkan suaranya. Yang dia takuti adalah darah Yesus, yang dia takuti adalah nama Yesus, dan yang ketiga yang dia takuti adalah firman Tuhan. Dan bagaimana supaya iblis bisa lari meninggalkan kita? Yakobus 4 ayat 7 berkata karena itu tunduklah submission, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Arti tunduk di sini kita merendahkan diri. Kita datang sujud menyembah, mengakui Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang berkuasa atas langit dan bumi. Baru setelah itu kita mulai maju dengan iman, memakai selengkap senjata Allah, maka iblis akan lari daripada kita sekalian. Katakan amin ya. Itu strategi yang baik dalam berperang melawan iblis. Iblis memang tidak bisa dilihat oleh mata. Ini musuh yang berbahaya, saudaraku. Namun, saudaraku, dia bisa melihat kita, kita tidak melihat dia. Tapi kalau kita lawan dengan iman, dia akan lari. Ini namanya peperangan yang tidak seimbang. Kalau peperangan seimbang, musuh lihat kita, kita lihat musuh. Ya, itu nyata. Tapi ini dengan iblis ini makhluk roh, saudaraku. Dan karena itu kita perlu masuk dalam dimensi roh untuk sujud menyembah Tuhan. Supaya kita diperlengkapi dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara terkasih Tuhan, orang percaya yang hidupnya saudaraku akan tenang, damai sejahtera, dan bahagia. Kapan saudaraku? Bila dia selalu waspada terhadap 3 kejahatan ini. Orang yang selalu waspada terhadap 3 kejahatan ini yang kita akan bahas malam ini, maka saya percaya hidupnya akan tenang, hidupnya damai sejahtera, dan juga bahagia. Siapa yang tidak ingin hidupnya tenang, hidupnya sejahtera, dan hidupnya bahagia? Semua orang merindukan itu. Karena itu kita perlu waspadai 3 kejahatan ini. Nah, kejahatan seperti apa yang kita perlu waspadai?
Mari kita lihat ayatnya yang akan kita bahas malam ini. Dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 40 sampai dengan 42. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini saja, saudaraku, kita bisa menemukan di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang waspada terhadap 3 kejahatan ini. Mari kita lihat kejahatan apa yang kita perlu waspada. Yang pertama, kejahatan itu bernama upaya membunuh Yesus, ya. Siapa Yesus? Yesus orang benar yang selalu mengatakan kebenaran. Itulah sebabnya iblis tidak suka Yesus mengatakan kebenaran, karena kebenaran itu adalah firman, saudaraku. Itulah sebabnya iblis memakai orang-orang yang hatinya jahat, yang firmannya tidak ada di dalam hati mereka, sehingga mereka ini suka melakukan kejahatan, termasuk mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 40. Ini kejahatan yang pertama yang perlu kita waspadai. Ya, Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Amin. Amin. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Pekerjaan yang mana, saudaraku? Pekerjaan membunuh, saudaraku, ya. Abraham tidak melakukan itu, tidak membunuh siapapun. Dan iblis ini adalah pembunuh manusia. Yohanes 10 ayat 10 berkata, karena itu, saudaraku, kita sadar bahwa pencuri yaitu iblis, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itulah sebabnya orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka dipakai setan, mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Ini kejahatan yang pertama yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kejahatan pertama ini bernama upaya membunuh Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah orang benar dalam tubuh jasmani, namun dalam roh dia adalah Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi. Dia yang selalu mengatakan kebenaran. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, inilah jangan heran, jangan kaget kalau orang dimusuhi kalau dia selalu menyatakan kebenaran, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang-orang yang membongkar dosa, ada orang-orang yang menyatakan kebenaran, itu pasti dimusuhi, pasti dikucilkan, pasti disingkirkan, saudaraku, pasti dibuang. Karena apa? Mereka dianggap ini sangat berbahaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dunia membenci kamu, ya. Kamu itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus yang selalu berpegang pada firman kebenaran dan menyatakan kebenaran. Dunia tidak akan suka, dan itu adalah cara setan untuk memakai orang-orang berdosa untuk menganiaya umat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka, saudara-saudaraku, ya, mereka di berbagai macam dirajam dengan batu sebagai martir, saudara-saudaraku, oleh karena mereka mempertahankan nama Yesus, imannya kepada Yesus, aku, ya. Kalau ada orang-orang dari latar belakang non-Kristen ketika dia percaya Yesus, nah Bapak Ibu, dia pasti ditolak, dia pasti dibuang, dia pasti saudara-saudara dibenci, aku. Bahkan dia punya hak sebagai orang berhak menerima warisan hilang gara-gara apa? Dia percaya Yesus. Itu bukan barang baru lagi, itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Kita ikut Yesus, kita siap menyangkal diri, kita siap, saudara-saudaraku, menderita pikul salib. Tapi jangan takut, Bapak Ibu sekalian. Yesus memberikan kita kemenangan, ya. Manusia mungkin mereka bisa membunuh tubuhmu, tapi Yesus katakan mereka tidak bisa membunuh rohmu dan jiwamu. Mungkin tubuh bisa dibunuh, saudaraku. Seperti orang-orang saleh, orang-orang kudusnya, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dibunuh. Ya, waktu kerusuhan di Ambon ada beberapa orang hamba Tuhan dibunuh, termasuk salah satu adalah rekan baik saya, dia dulu anak buah saya, Bapak Ibu sekalian. Dia juga dibunuh, saudara, pada waktu kerusuhan itu terjadi. Gara-gara dia adalah seorang yang menyatakan kebenaran. Jangan kaget, saudaraku. Tuhan akan bela kita sekalian, ya. Jadi ini kejahatan yang pertama yang perlu kita waspadai bernama upaya membunuh Yesus. Yesus orang benar yang selalu mengatakan kebenaran. Yesus berkata, dunia membenci kamu sebab kamu bukan dari dunia ini. Ya, karena itu Yesus bilang, kamu tidak usah gelisah karena dunia terlebih dahulu membenci aku. Jadi kalau dunia sudah benci Yesus, kita juga pasti dibenci oleh dunia, ya. Dan Alkitab ingatkan kita sekalian, di dalam Yakobus berkata, karena itu orang-orang yang tidak setia, maka dikatakan teguran Tuhan keras, jangan menjadi sahabat dunia. Barang siapa menjadi sahabat dunia ini,
dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau orang bergaul dengan dunia, dia menjadi sahabat dunia, dia neko-neko, saudaraku, dia kompromi dengan dosa, maka dia sedang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika dia tidak bersahabat dengan dunia, saudaraku, dia selalu menentang apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Dia meskipun dimusuhi, dia dibenci, dia ditolak, saudaraku, dia dianiaya, tapi dia menjadi sahabat Allah. Masih ingatkah saudara ketika Stefanus oleh karena nama Yesus menderita, dirajam dengan batu sampai dia mati, dan dia melihat Yesus berdiri di samping kanan Allah, memberikan penghormatan bagi Stefanus yang mati itu. Alkitab berkata dalam pengakuan iman Kristen, Yesus yang telah mati dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup dan dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga ngapain? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun tatkala dia melihat Stefanus yang dirajam batu menderita oleh karena nama Yesus, Yesus tidak duduk lagi di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia berdiri. Dia berdiri untuk apa? Memberi penghormatan bagi orang-orang yang rela mati bagi Yesus, ya. Jangan takut, saudaraku. Anda mungkin pernah lihat sebuah kesaksian satu keluarga, mereka saudaraku, disembelih, yang mereka dibunuh, saudaraku, oleh satu warga desa yang belum percaya Yesus pada waktu itu. Itu kejadian di India, saudaraku. Mulai dari anak-anaknya, 2 anaknya mati, kemudian 3 anaknya mati, kemudian istrinya, lalu kemudian sang bapak ini sebagai hamba Tuhan, pendeta yang melayani, mati, saudaraku. Mereka tidak mau menyangkal nama Yesus, saudaraku. Meskipun mereka mati dengan cara yang begitu sadis, tidak manusiawi, namun mereka diselamatkan Tuhan. Amin. Saudara, ini yang perlu kita waspadai, ya. Mari kita lihat kejahatan yang kedua yang perlu kita waspadai, itu bernama adalah ini, saudaraku. Bahaya roh jahat, ya. Bahaya roh jahat dari si iblis yang menguasai orang-orang, ya, untuk melakukan kejahatan. Orang melakukan kejahatan itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena mereka dikuasai oleh iblis. Nah, kenapa mereka dikuasai oleh iblis? Karena hati mereka kosong, hidup mereka kosong. Kosong artinya tidak ada firman Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kemarin kita sudah bahas, orang melakukan kejahatan itu, Yesus bilang apa? Karena di dalam hatimu tidak ada firman. Saudara, itulah sebabnya kita perlu hati-hati sebagai umat Tuhan. Kalau hati kita, hidup kita tidak diisi oleh firman Tuhan, baik waktu pagi, baik pada waktu malam, saudaraku, maka iblis akan datang dan dia akan memenuhi ruangan yang kosong itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, pikiran kita, dan dia segera menguasai kita. Nah, ini kita perlu waspadai. Waspada kita yang kedua itu bernama bahaya roh jahat, ya. Roh jahat dari mana, saudaraku? Roh jahat dari iblis yang menguasai orang-orang dunia ini untuk melakukan kejahatan. Ayo kita lihat Yohanes 8 ayat 41. Ibu Rosalin, mic bisa dibuka? Ya. Selamat datang Ibu Honglan dari Surabaya. Ya, selamat bergabung. Puji Tuhan, senang sekali. Oke. Ya, Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari sinah. Bapak kami satu, yaitu Allah. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah orang-orang yang tidak mengakui, ya, kejahatannya. Mereka sudah sukanya menghindar. Yesus mengatakan kebenaran, saudaraku. Yesus bilang apa? Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Bapa yang mana? Bukan Bapa jasmani secara darah daging, tapi ini Bapa secara roh, yaitu iblis. Yesus katakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa iblislah bapamu dan kamu suka melakukan kehendaknya, saudaraku. Apa kehendak iblis? Dia datang untuk mencuri, kemudian dia membunuh, dan yang ketiga dia membinasakan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang Yesus katakan. Apakah Yesus mengatakan ini benar? Saya katakan 100%, bahkan 1000%. Yesus mengatakan kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri, yaitu kejahatan iblis ini, saudaraku, ya. Dan mereka mengelak, mereka menjawab apa? Mereka berkata, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari sinah. Bapa kami satu, yaitu Allah, ya. Waktu Yesus bilang Allah adalah Bapanya, mereka marah, saudaraku.
Mereka marah, mereka bilang, gak mungkin kamu ini anak Yusuf dan Maria, kenapa kamu mengatakan Allah adalah Bapamu? Dan karena itu mereka ingin membunuh Yesus. Nah, pada waktu Yesus membongkar kejahatan mereka ingin mengerjakan pekerjaan Bapamu yaitu iblis, mereka mencoba menghindar, saudaraku. Mereka mencoba untuk menutup diri mereka. Mereka berkata bahwa Bapa kami satu yaitu Allah. Saudara kasih Tuhan, inilah orang-orang munafik. Nah, kejahatan yang kedua bernama bahaya roh jahat ya. Dari si iblis yang menguasai orang untuk melakukan kejahatan. Ini yang perlu kita waspadai, saudaraku. Namanya sesuatu yang berbahaya itu kita perlu waspada, saudaraku ya. Orang bermain dengan api, kalau dia tidak waspada dia akan terbakar dengan api itu. Orang bermain dengan air, dia tidak waspada dia akan basah kuyup, saudaraku, dengan air itu, saudaraku. Orang tidak waspada terhadap dosa, dia bermain dengan dosa, dia akan hancur karena dosa itu, saudaraku ya. Karena itu kita perlu hati-hati, Bapak Ibu ya. Bahaya yang kita perlu waspadai ini, saudara. Kejahatan yang kedua bernama bahaya dari roh jahat, yaitu si iblis yang menguasai orang untuk melakukan kejahatan. Kenapa orang dikuasai oleh roh iblis untuk melakukan kejahatan? Karena hatinya kosong, hatinya tidak ada Roh Kudus, hatinya tidak ada firman Tuhan. Itulah sebabnya dia kehilangan kontrol, dia kehilangan kendali, saudaraku. Yang kuasai dia, kendalikan dia adalah roh jahat, hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi dengan melakukan keinginan-keinginan iblis, saudaraku. Sehingga Bapak Ibu jangan heran, saudaraku, kalau orang melakukan kejahatan itu karena mereka dikuasai oleh roh jahat ya. Karena itu kita perlu hati-hati, jangan biarkan hatimu kosong, jangan biarkan hidupmu kosong. Daripada Anda di rumah sendirian termenung, daripada nonton sinetron, saudaraku ya, daripada nonton hal-hal yang gak berguna, mending saudara membuka telinga dengar firman Tuhan, membuka hati untuk terima firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Supaya apa? Engkau yang susah tidak susah lagi, engkau yang sedih tidak sedih lagi, engkau yang takut tidak takut lagi, engkau dalam keadaan putus asa tidak putus asa lagi. Bahkan engkau yang juga berkeinginan untuk melakukan kejahatan dan dosa, engkau dengar firman Tuhan dan tiba-tiba engkau disadarkan sehingga engkau tidak melakukan hal itu lagi. Katakan amin ya. Ada seorang ibu dalam sebuah kebaktian, ketika dia menghadiri kebaktian, saudaraku, dia pada waktu itu sudah berencana mau bunuh diri, saudara yang kasih Tuhan. Tapi pada saat dalam kebaktian itu, sementara firman disampaikan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sang hamba Tuhan berkata, di sini ada seorang ibu yang mau bunuh diri, dan dia kaget, saudaraku. Dia langsung menangis, saudaraku. Dan sejak itulah pertemuan dia dengan Yesus mengubah kehidupannya. Dan puji Tuhan, akhirnya dia ambil keputusan untuk percaya Yesus, kemudian dibaptis, dan Tuhan pakai dia, saudaraku, untuk melayani Tuhan ya. Dan luar biasa kehidupan yang dulunya hidup tanpa pengharapan, dulunya madesu, masa depan suram, sejak pertemuan dia dengan Yesus diubahkan setelah dia dengar firman Tuhan. Dia taat saja akan firman Tuhan, hidupnya dipulihkan, keuangannya, ekonominya, bisnisnya, semua dipulihkan, bahkan kesehatannya dipulihkan. Berapa banyak saudara pada malam hari ini percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini, dia ada di tempat di mana kita berada sementara firman disampaikan, dan Tuhan sedang bekerja malam ini. Yang percaya lambaikan tangan, Tuhan mampu memberi kita pertolongan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Mari kita lihat, kita perlu waspada untuk kejahatan yang ketiga, saudaraku. Kejahatan yang ketiga bernama, ini dia saudara-saudaraku ya. Ini dia, kejahatan yang ketiga bernama tidak mengasihi Yesus. Siapa Yesus? Yesus yang adalah kebenaran sejati yang dikasihi oleh Bapa di sorga. Amin, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 42. Ya, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Amin. Amin. Ini yang kita perlu waspadai. Kejahatan yang ketiga bernama tidak mengasihi Yesus, kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, hati-hati. Walaupun orang percaya bilang dia percaya Yesus, tapi kalau dia tidak mengasihi Yesus, maka itu artinya, saudaraku, dia sedang dibawa kepada satu suasana situasi yang membuat dia mulai penuh dengan kejahatan. Ya, lihat orang-orang yang tidak mengasihi Yesus, alias mereka membenci Yesus ini, saudaraku. Mereka ini, saudara,
dikuasai oleh kejahatan dosa, saudaraku ya. Mari kita sudah lihat ayatnya tadi, kata Yesus kepada mereka, kepada para pendengarnya, yang dimaksudkan itu adalah orang-orang Yahudi yang hatinya jahat, yang hatinya kosong, tidak ada firman Tuhan, yang mereka saudara-saudara ingin melakukan kejahatan. Yesus berkata kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, tadi kan mereka mengaku Allah kami satu, yaitu Bapa di sorga ya. Yesus bilang, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Katakan amin. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti kehendak siapa nih? Ya, kehendak Bapa di sorga. Ya, melainkan dialah, yaitu Bapa di sorga, yang mengutus aku. Jadi saudara, inilah dia kejahatan yang ketiga bernama tidak mengasihi Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau orang tidak mengasihi Yesus, itu benih-benih jahat sudah mulai menguasai orang itu. Coba periksa hati saudara hari ini. Bahwa hari ini apakah engkau adalah orang yang mengasihi Yesus? Nah, apa tanda orang yang mengasihi Yesus? Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, walaupun orang percaya bilang dia percaya Yesus, tapi kalau hatinya masih penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan, sakit hati, akar pahit, dia tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya, maka ini adalah sebuah kejahatan. Kejahatan kenapa? Karena dia lupa akan firman Tuhan yang berkata, ampunilah segala kejahatan kesalahan orang lain sama seperti Bapa di sorga sudah mengampuni kamu. Kalau engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan melakukan segala perintah Tuhan. Katakan amin ya. Ini hal yang ketiga. Dan mari kita lihat apakah hasilnya bagi orang percaya yang mewaspadai tiga kejahatan tadi yang kita sudah bicarakan. Yang pertama, hasil yang pertama, saudara perhatikan ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia akan mengambil sebuah keputusan bahwa dia tidak ingin membunuh, ya, seperti juga Abraham tidak membunuh, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-40. Ya, Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ya, Amin. pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan Abraham. Pekerjaan yang mana nih? Pekerjaan iblis yang kerjanya membunuh, saudaraku. Mungkin orang tidak membunuh secara fisik, tapi dia membunuh secara mental, saudaraku. Dia menjatuhkan mental orang, saudaraku. Dengan cara dia merendahkan orang, dengan cara dia mulai, saudaraku, menghakimi orang. Ini sesuatu yang tanpa disadari orang mulai membunuh potensi seseorang, saudaraku. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Mulai malam hari ini kalau engkau mendengar suara-suara itu, suara-suara yang mencoba merendahkanmu, menyudutkanmu, berkata bahwa ini penyakitmu tidak bisa disembuhkan, saudara, tutup telinga saudara dari perkataan-perkataan seperti itu. Karena itu adalah salah satu pekerjaan daripada roh jahat untuk membunuh, ya, pengharapanmu, membunuh imanmu, saudaraku. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu sekalian bangkit menjadi seorang pemenang. Katakan amin ya. Ini hasil yang pertama, orang percaya yang taat, dia tidak membunuh. Jadi artinya gini, saya mau katakan dimulai dari diri kita dulu. Dengan caranya apa? Tidak membunuh, berkata setiap hari begini, aku percaya, aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Amin. Pada waktu engkau merasa sakit, engkau merasa terganggu kesehatanmu, engkau berkata, oleh bilur Yesus, aku sembuh, aku sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, engkau berkata, bersama Yesus, aku pasti menang, aku pasti keluar sebagai seorang pemenang. Apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Katakan amin. Karena hidup mati kita dikuasai oleh lidah, saudaraku. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau engkau mendengar ada suara dari luar, suara siapapun yang mencoba untuk merendahkanmu, mencoba untuk mematikan semua kerinduanmu, hasratmu, semua potensimu, saudaraku, tutup telingamu, lalu berkata-kata kepada dirimu sendiri. Kau berkata dirimu, kau berkata-kata, dan Tuhan mendengar kata-katamu itu ya. Saudaraku, saya saksikan ketika anak saya pada waktu dia sekolah, saudaraku ya, sekarang dia sudah lulus, dan setiap kali dia mau pergi ke sekolah, saya berkata, saya doakan dia akan menjadi anak yang pintar, brilian, jenius,
jadi orang pemenang. Dan ternyata Bapak Ibu, pada waktu dia pulang dari sekolah, dia lapor, Pak, puji Tuhan, aku dapat juara. Juara berapa? Juara 3. Puji Tuhan, ya, tidak apa-apa. Walaupun belum sampai dapat juara 1, tapi paling tidak sudah ada kemajuan. Dan dia pulang lagi, dia lapor, Pak, puji Tuhan, aku punya nilai paling tinggi dari semua teman-teman di kelas. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar terjadi suatu. Jadi ini Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan tipuan-tipuan setan. Setan akan bilang, ya udah kamu sudah gagal, kamu sudah bangkrut, kamu sudah tidak ada lagi harapan. Itu lihat itu semua orang sudah memusuhimu, tidak ada seorang pun yang peduli. Hati-hati dengan tipuan setan, ya. Jangan tertipu dengan apa yang kau lihat, jangan tertipu dengan apa yang kau dengar, jangan tertipu dengan apa yang kau pikirkan, bahkan juga jangan tertipu dengan perasaanmu, karena perasaanmu itu juga bisa menyesatkanmu. Tapi hari ini Tuhan mau baik pikiran hatimu diisi dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, firman itu jadikan dia menjadi segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan, dan Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya, perkataannya tidak akan pernah lenyap. Saudaraku, ya, orang-orang hebat bisa gagal, orang-orang yang pernah berkuasa mereka bisa kalah, tapi yang namanya firman tidak pernah gagal dan tidak mungkin gagal. Oleh karena itu, kalau orang penuh firman, dia punya pengharapan. Waktu Daud menghadapi Goliat, saudaraku, secara hitungan manusia, Daud kecil, Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat itu secara manusia. Tapi karena dia melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat, sehingga dia maju dan dia bisa memenangkan peperangan itu. Katakan amin. Hari-hari ini kita sedang menghadapi Goliat-Goliat, raksasa-raksasa yang besar, raksasa keuangan, raksasa sakit penyakit, raksasa kemustahilan. Kalau engkau percaya dengan iman, engkau punya Tuhan yang besar ada dalam dirimu. Engkau tidak lihat masalahmu besar lagi, engkau lihat Tuhan yang besar dan engkau lihat masalahmu kecil. Katakan amin, ya. Ini yang membuat engkau dan saya menjadi seorang pemenang. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua bagi orang yang waspadai kejahatan ini. Mari lihat apa hasilnya. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia punya Allah Bapa yang sangat mengasihinya. Amin. Saudaraku, ya, sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 41. Ya, Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Amin. Yang mereka ngaku, sebetulnya mereka ngaku tidak jujur, saudaraku, ya. Mereka mencoba menutupi saudaraku, akan kemunafikan mereka. Mereka bilang Bapa kami satu, yaitu Allah. Tapi sesungguhnya Yesus sudah mengatakan yang benar. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu, ya. B kecil ini adalah iblis, bapamu, yaitu bapa pendusta, pembohong, saudaraku. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagi kita orang percaya, pada malam hari ini, saudaraku yang taat pada firman Tuhan, kita punya Allah Bapa, ya, Bapa di sorga yang mengasihi kita. Lebih dari seorang suami, lebih daripada seorang istri, lebih daripada seorang anak, lebih daripada seorang menantu, lebih daripada seorang cucu, lebih daripada seorang nenek atau kakek, saudaraku. Suamimu tidak mengasihimu, Bapa di sorga mengasihimu. Istri tidak mengasihimu, Bapa di sorga mengasihimu. Anakmu tidak mengasihimu, Bapa di sorga mengasihimu. Ya, orang tuamu tidak mengasihimu, Bapa di sorga mengasihimu. Menantu tidak mengasihimu, Bapa di sorga mengasihimu. Sahabat dekat, sahabat yang selalu ada bersamamu tidak mengasihimu, Bapa di sorga tetap mengasihimu. Katakan amin. Karena itu orang-orang menyadari bahwa Bapa mengasihi dia. Dia tidak akan pernah merasa sedih, dia tidak akan pernah merasa susah, dia tidak akan pernah merasa gelisah, dia tidak pernah merasa sendiri karena dia tahu Immanuel, Allah menyertai dia. Katakan amin. Yes. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya. Bagi orang waspada terhadap kejahatan ini, saudaraku, lihat orang percaya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 42. Iya. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Amin. Amin. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus datang bukan kehendak dia sendiri, melainkan kehendak siapa? Bapa di sorga, dialah yang mengutus aku. Jadi saudara lihat, ya, bagi kita semua orang percaya yang taat akan firman Tuhan, maka kita semua melakukan kehendak Bapa kita di sorga.
Yesus katakan dalam bagian yang lain, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Saudaraku, dan itu Tuhan suka sekali dari hidup kita semua pada malam hari ini. Dan inilah arti hidup yang sesungguhnya. Bukan cuma hidup hanya sekedar cari uang, cari nafkah, hidup untuk sekedar mencari sesuatu yang kita butuhkan, saudaraku, sandang, pangan, papan. Tapi hidup ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Dan kita semua pun yang hidup selama masih ada nafas, masih ada kesempatan, mumpung masih urip ini, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Mungkin di waktu yang lalu engkau belum melakukannya, tapi lewat firman Tuhan malam ini, Tuhan sedang mengingatkan engkau, Tuhan sedang menegur engkau supaya engkau sadar untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, salah satu kehendak Bapa di sorga malam hari ini, di dalam roh, Tuhan nyatakan, kalau engkau belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu, ini saatnya engkau ampuni orang itu. Siapakah dia? Apakah dia orang dekatmu, suamimu, anakmu, istrimu, mertuamu, menantumu? Ampuni, supaya Tuhan juga mengampunimu. Itu adalah kehendak Bapa, ya. Dan ketika engkau sadar, engkau memberikan pengampunan, Bapa di surga mengampuni engkau, dan doamu malam ini, saya percaya doamu menjadi doa yang sangat berkuasa, karena sudah tidak ada lagi halangan, hambatan apapun, ya. Alkitab berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu seperti apa? Doa yang sudah dipenuhi dengan pengampunan dari Tuhan. Itu doamu powerful sekali, ya. Tuhan memberkati kita sekalian pada malam hari ini, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ibadah ini sebelum akan berakhir, saudara tetap stay, karena saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian satu persatu sesuai tuntunan Roh Kudus, ya. Oke, mari kita akan bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Dan kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mengaminkan agar firman ini. Bapak Surgawi, Bapak yang kudus, Bapak yang abadi, Bapak terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Menjadi pedoman bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Di malam hari ini Tuhan Yesus, karena Bapa datang dan menguduskan kami Tuhan. Meyakinkan kami semua ya Bapa. Karena Bapa adalah Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, mau melawan segala iblis yang mengganggu kami Tuhan di dalam keluarga kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami dapat mengampuni sesama kami ya Tuhan Yesus, di dalam keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang berada di samping, berada dekat-dekat kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa mengajari kami Tuhan Yesus, kami dapat mengampuni mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa mau memberkati kami semua pada saat ini Tuhan, yang sudah mendengarkan akan firman-Mu, memuji-muji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Bapak berkati Bapak John Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus. Bapak berikan kekuatan, iman, jasmani, dan rohani bagi dia Tuhan. Supaya dapat melayani kami setiap hari ya Tuhan. Pagi, baik malam ya Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dari malam ini Bapak memberkati kami semua dan melindungi kami semua Tuhan. Berikan kekuatan, jasmani, dan rohani bagi kami ya Bapak. Untuk besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan, untuk mendengarkan dan membaca akan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang sederhana. Ampuni kami dengan segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Bapa, yang melawan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kasih setiamu menyertai dan melindungi kami untuk melawan iblis yang selalu mengganggu kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan, tapi Bapa selalu menyertai kami setiap saat. Inilah doa kami kepada Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki, Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini. Oke. Mari kita sambut dulu teman sahabat kita Ibu Kue Honglan. Ini adalah sahabat baik ya dari Ibu Sin Liang dari Kota Surabaya. Kita lambaikan tangan buat Ibu Kue Honglan. Kita ucapkan selamat bergabung ya. Tuhan memberkati Ibu Kue Honglan. Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan Ibu ya. Sebentar nanti kita akan terima doa satu-satu ya. Oke, kita kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, baik, puji Tuhan untuk kelewatan Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar bagaimana kita waspadai 3 kejahatan dalam hidup kita. Kita terus ada dalam upaya membunuh yang Yesus orang yang benar selalu mengatakan kebenaran, bahaya roh jahat dari si iblis menguasai orang melakukan kejahatan dan tidak mengasihi Yesus, kebenaran sejati dikasihi oleh Bapa di sorga. Biarlah kita selalu ada di dalam Tuhan, supaya kita menjauhkan akan kejahatan itu daripada kita lewat firman Tuhan yang selalu kita dengar tiap-tiap hari. Kita senantiasa bergaul dengan Tuhan lebih erat dalam hidup kita supaya kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan di malam hari ini yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan tiap-tiap hari. Dan terima kasih buat Bapak Yonatan Ulidi yang telah berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini dan peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Bapak Angki Kuara dari Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, dan selamat datang buat Ibu Kue Honglan. Mari Ibu kita ada bergabung dalam persekutuan. Kalau malam jam 7, kalau pagi jam 4 subuh. Tuhan Yesus undang untuk selalu ada dalam persekutuan di antara kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu. Ya, baik, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim Esa dari Medan. Disilakan Bapak Darmawan. Oke, salam teman-teman semuanya, salam Pastor. Ya, shalom. Malam hari ini kita dengan kerendahan hati kita mau memanjatkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Kita akan melanjutkan pembacaan doa, memanjatkan doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan
dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Bersama dengan Ibu Hana Nova. Tuhan memberkati Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova. Amin. Baik. Terima kasih kami sampaikan buat Pak Darmawan Lim SH di Medan yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Lea. Ya, terima kasih, Welly. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom, Bu Lea. Baik, saya akan menyampaikan yang penting. Oh, belum Pak Jon. Belum muncul Pak Jon. Ya, ini sudah tampil depan layar monitor. Mungkin masalah signal. Yang muncul yang terakhir, Bapak Pendeta. Oh ya, Awalnya, ya belum kelihatan. oke. Ini sudah muncul ya. Masih info penting Pak Jon. Yang terakhir, awal. Oh ya, oke. Mohon maaf. Ya, terima kasih, Ya. terima kasih. Praise the Lord. Terima kasih Pak Jon. Ya, Info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, sertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam, pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan ibadah gereja CLCC yang dimulai pada pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. amin. Penting spesial happy birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikualu dari Hamburg, Jerman. Putri dari Bapak Bruli dan Ibu Rosalin Tikualu, Hamburg, Jerman. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya, putra dari Ibu Nini Irawati dari Surabaya. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Joni Siwalete almarhum, suami saya sendiri dari Surabaya. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya putra dari Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistawati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Sien Liang dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti, istri dari Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Dan siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati di 0813
14182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea. Terima kasih Pastor. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya yang telah menyampaikan menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih buat Ibu Rosalin yang telah membantu pelayanan firman Tuhan, membaca ayat-ayat Alkitab pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Namun kepada kita semua yang punya beban pergumulan untuk didoakan, bisa dikirim lewat layar HP kita untuk dapat didoakan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim yang ada. Dan kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama koordinator, saya menyampaikan terima kasih buat Bapak Darmawan Lim SH, Ibu Lea Siwalete SAK yang telah melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Ibu Hana yang selalu berdampingan dengan Bapak Darmawan, Ibu Kyung Holland, Ibu Sinta, Bapak Yonatan Ponidi dan Ibu Magdalena dari Kediri, Bapak Angki Kuara di Bekasi, Ibu Rosalin di Jerman, Ibu Lea Siwalete di Surabaya, Ibu Singlian di Surabaya, Ibu Marta, Ibu Ong. Tuhan Yesus sayang dan berkati, cepat sembuh. Ya, Yohan, Cindy, dan James. Tuhan memberkati kita semua yang setia mencari wajah Tuhan selalu lewat ibadah yang kita lakukan setiap saat, setiap hari, dan setiap pagi dan setiap malam. Teristimewa buat hambanya, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang luar biasa setianya buat Tuhan, melayani akan pekerjaan Tuhan lewat ibadah pagi, bahkan malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, memberkati keluarga besar dalam kehidupan. Tuhan tahu akan semua kebutuhan hidup. Tuhan akan penuhi dengan berkat-berkat dalam kehidupan setiap hari. Ya, baik, waktu selanjutnya dan nanti kita kembali pada hari besok pagi jam 4.00 diundang untuk kita semua hadir dalam ibadah pada besok hari untuk kita menikmati akan berkat Tuhan di hari yang baru lewat ibadah yang kita akan laksanakan di besok hari. Dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan untuk doa berkat. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati pelayanannya, Ibu Weli Hukubun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan satu dalam doa. Saya akan berdoa untuk semua yang hadir. Siapapun yang hadir malam ini, dimanapun engkau berada, percaya malam ini kuasa Tuhan sedang menjumpai engkau, sedang menghampiri engkau. Mujizat Tuhan, aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu yang sakit pada malam hari ini. Imani ya, imani malam hari ini. Sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Dan percaya Tuhan melihat imanmu, Tuhan memperhitungkan akan imanmu sekali lagi. Imanmu menarik kuasa Tuhan menyembuhkan kau yang sakit malam hari ini. Untuk Ibu Kwe Honglan, dalam nama Yesus, engkau sudah lama berdoa untuk semua permohonan pergumulanmu.
Dan Tuhan sudah mendengar doamu, setiap rintihan, tangisan air matamu, Tuhan sudah tampung dalam kirbatnya. Dan ketika rintihan air matamu sudah memenuhi kirbat Tuhan, saatnya dia akan mencurahkan itu kembali ke bumi. Dan engkau akan lihat air matamu Tuhan ubah menjadi mata air kehidupan. Tuhan ubah menjadi sebuah mutiara-mutiara yang sangat indah, yang membuat hatimu bahagia, membuat hatimu damai, membuat hatimu berglori dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah hatimu, tetap percaya. Doa-doamu yang engkau naikkan selama ini, Tuhan sudah mendengar itu. Dan untuk beberapa waktu ini ke depan, engkau lihat sesuatu yang ajaib bakal terjadi di dalam nama Yesus. Tetap percaya, mulai malam ini, kuduskan hatimu bagi Tuhan. Jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan kedendaman, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan sakit hati, buang semuanya itu. Biarkan hatimu selalu dipenuhi dengan firman, supaya hatimu tidak dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Karena sebentar lagi Tuhan akan membuat mujizat ajaib akan terjadi di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, terutama dalam kesehatan tubuhmu. Jangan takut, Tuhan akan pulihkan engkau, Tuhan akan sembuhkan engkau, Tuhan akan berkati kehidupanmu bersama dengan orang-orang yang kau kasihi malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa malam ini kepada semua yang hadir pada malam ini. Siapa yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa bagi yang sakit malam ini, Ibu Rosalin, Ibu Marta, Ibu Ongkyo Kim, Pak Frans Angki, di dalam nama Yesus, Pak Darmawan khususnya, dalam nama Yesus, Ibu Hana Nova, yang hadir malam ini, Ibu Weli Hukubun, semua yang hadir yang gangguan kesehatan terganggu, Ibu Siang Liang, di dalam nama Yesus, termasuk Ibu Sinta juga, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir dan menjamah engkau. Tuhan menjamah juga Pak Jonathan Ponidi di dalam nama Yesus. Malam ini engkau terima kesembuhan, terima mujizat, terima aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Untuk Ibu Lea Siwalete, terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau kuat. Karena tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus, bukan rumah penyakit, tapi rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kuasa-Mu membebaskan mereka. Percaya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, semua diberkati Tuhan. Juga anak mantu cucumu, semua diberkati Tuhan. Baik studi mereka, baik pekerjaan mereka, karir mereka, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Terkhusus juga untuk Tuhan cucu Ibu Weli Hukubun, untuk anak Aldo ya Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hasil fisiko 2. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menolong dia sehingga dia menerima hasil dengan baik dan dia akan diterima menjadi anggota polisi. Juga untuk Pak Wahyu Kubun yang akan masuk ke Dewan Legislatif, Tuhan menolong, semua dilancarkan, dimudahkan. Untuk Pak Frans Angki juga untuk masuk, oh Tuhan, di dalam Dewan Legislatif, Tuhan tolong, Tuhan lancarkan semuanya. Kami percaya bersama dengan Tuhan, saudara-saudara kami ini semua berjalanannya lancar oleh pertolongan Tuhan. Untuk Pak Darmawan, keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan. Untuk persiapan pernikahan pada bulan Desember di dalam nama Yesus tanggal 2. Saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik, Tuhan sudah cukupi semuanya. Jangan takut, bahkan Tuhan juga sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Terima malam hari ini, ada kuasa di dalam tanganmu, ada kuasa di dalam mulutmu, ada kuasa di dalam imanmu. Di dalam nama Yesus, imanmu berkata bahwa oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Supaya engkau bisa bawa tubuhmu untuk beberapa tahun ke depan, engkau melayani Tuhan bersama dengan Ibu Hana sampai Maranatha. Tuhan berkati semua yang hadir pada malam ini. Berkati juga Pak Jonathan Ponidi sekeluarga, berkati Ibu Weli Hukubun sekeluarga, berkati Ibu Kue Honglan sekeluarga, berkati Ibu Sinta sekeluarga, berkati Ibu Rosalin di Jerman sekeluarga, berkati Pak Frans Angki sekeluarga di Kota Bekasi, berkati Ibu Siang Liang sekeluarga, berkati Ibu Marta sekeluarga, berkati juga Ibu Ong Kyo Kim sekeluarga, berkati Ibu Sinta sekeluarga, semua yang hadir malam ini, keluarga-keluarga yang hadir, sudah diberkati Tuhan. Berkati juga Ibu Lea Siwalete sekeluarga. Terima kasih Tuhan, percaya mereka yang susah dan sedih sudah dihiburkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang dalam persoalan sudah terima pertolongan Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Di dalam nama Yesus, malam ini engkau yang percaya, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, bahkan terutama kesehatanmu dan pelayananmu diberkati. Mari sama-sama kita katakan, amin. Oke Bapak Ibu, sebelum berpisah, izinkan saya katakan ini sekali lagi, mari dukung pelayanan Zoom kita ini, saudara, dengan Bapak Ibu tolong memberikan dukungan ya, like dan subscribe ya. Tolong nanti kalau video YouTube di-upload ya, nanti di YouTube, Bapak Ibu nanti minta bantuan untuk subscribe ya dan like ya, supaya channel kita ini nanti bisa berkembang. Dan Bapak Ibu kalau merasa acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara bisa mengundang teman-teman yang lain lagi ya, bisa bergabung ya. Malam ini Ibu Sian Liang sudah mengundang temannya, Ibu Honglan ya, sudah bergabung. Puji Tuhan, saya percaya kemarin juga ada seorang ibu dari Cinere, Jakarta. Dia juga baru bergabung dan saya tidak kenal dia, siapa dia, tapi dia tahu link kami dari temannya dan dia masuk. Dan tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya mendoakan dia, persis seperti yang dia alami, saudaraku. Itulah cara Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, dan Tuhan berkati semua kita ya. Malam ini keluarga kita, sampai kita ketemu lagi besok pagi dan besok malam. Ibu Hongyan, kita ketemu di link yang Terima sama kasih ya. Pak John. Ya, Tuhan berkati semuanya. Salam buat keluarga teman-teman. Tuhan berkati. Semoga semangat Bapak selalu. Johanna, Ibu Holland, Pak Magdalena, Bu Magdalena Oke, mungkin teman-teman kita tunggu sebentar dulu. Saya minta kita tunggu sebentar. Kita ingin dengar suara Ibu Kue Honglan dulu ya, yang sudah bergabung bersama. Mic bisa dibuka Ibu Kue Honglan. Sebelum kita berpisah, kita ingin dengar. Bisa buka mic, Bu? Mic di sebelah kiri bawah, pojok kiri bawah. Ya, oke, dibantu putranya ya. Ya, silakan Ibu. Bisa. Shalom, tempat selamat kita dulu. malam Pak. Ya, Salam shalom. kenal. Saya Ya. Ibu Honglan dari Surabaya. Ya. Ya, Bu Honglan, puji Ya. Tuhan ya, Ibu Siang Liang ini temannya Bu Siang Liang. Gitu Ya, ya. Pak. Selamat bergabung ya Bu Hong. Ya Pak, iya. Ya, salam buat keluarga di rumah ya. Ya. Terima kasih Semangat, Bu. doanya, Tuhan berkati. Amin. Ya. Semangat ya, Tuhan berkati kita semua, Ya, Bapak Pak. Ibu sekalian. Iya. Sampai kita Selamat ketemu lagi. bergabung Bu Kue. Ya. Cinta, Bu Ong. Ya. Manova, Bu Bu Willy, Terima terima kasih. kasih doanya. Ya, Bu Hong. Ya, Ya, Magdalena, Sama Yonatan, Ya, Pak Darmawan, Joki, Tuhan berkati Bu Meli, Bu Cynthia, Honglan. Pak Berkati ya, Franky, Pak Fransaki, Bu Siang Liang, Bu Ong Kim, semangat ya. Bu Cynthia, Tuhan berkati Nathan ya. Dan Ya. cucunya, amin. Darmawan, ya. Ya, Tuhan berkati Pak Nova, Darmawan, Pak Tuhan Nathan, Pak berkati. Didi. Terima kasih. Semangat ya. Ya. Bu Hong Lian, Berkati. Tuhan berkati Bu Honglan. Sampai kita ketemu God lagi. bless you all. Semuanya. God bless you all. Sama-sama. God bless you. Amin. Ya, Bu Magdalena, Tuhan berkati ya. Bye-bye, Pak Bye. Darmawan. Bu Bye. Hana, God bless you. Bye. Bye.